Tahukah Anda bahwa setelah usia 60 tahun, kebiasaan sering terbangun di malam hari untuk pergi ke toilet tidak hanya merusak tidur Anda, tetapi pada akhirnya juga merusak ginjal dan jantung Anda. Banyak dari Anda mungkin menganggap lobak sebagai obat herbal putih alami yang baik untuk pencernaan dan kesehatan tubuh, sehingga Anda mengonsumsinya di setiap waktu makan. Namun, setelah usia 60 tahun, situasinya berubah drastis. Lobak yang tadinya merupakan obat herbal di masa muda seiring bertambahnya usia, justru bisa berubah menjadi racun yang merusak ginjal tergantung pada cara memasak dan waktu konsumsinya. Secara khusus cara konsumsi yang salah, yang akan saya bahas hari ini, jika dilakukan setelah usia 60-an, dapat memperburuk nokturia, sering buang air kecil di malam hari, menurunkan fungsi filtrasi ginjal, dan bahkan meningkatkan risiko stroke akibat kurang tidur. Halo, saya dokter spesialis penyakit dalam dengan pengalaman 30 tahun Dr. Agus Setiawan. Saya dengan tulus berharap Anda semua dapat hidup sehat dan panjang umur, tanpa harus pergi ke rumah sakit dan tanpa ketergantungan obat. Sangat besar kemungkinannya di antara Anda yang sedang menonton video ini, sedang mengonsumsi lobak dengan cara yang tanpa disadari justru merusak ginjal Anda. Jika demikian, Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa dokter yang merawat Anda tidak pernah memberitahu metode pengobatan alami yang si efektif ini secara rinci? Faktanya, sistem rumah sakit saat ini tidak memiliki cukup waktu untuk duduk selama 30 menit bersama Anda dan memberikan panduan pola makan yang ramah. Sebaliknya, mereka lebih suka memberikan solusi yang paling cepat dan memberikan efek instan, yaitu dengan memberikan resep obat. Namun obat-obatan keras yang diresepkan untuk mengatasi nokturia seringkali menyebabkan mulut terasa sangat kering, memicu sembelit, dan dalam kasus yang parah dapat menyebabkan kecelakaan fatal akibat pusing berkunang-kunang. Agar Anda tidak melewatkan kebenaran yang dapat menyelamatkan nyawa ini, silakan tekan tombol subscribe di saluran sehat, itu menyenangkan sekarang juga. Jika Anda menonton video hari ini sampai akhir, Anda akan mengetahui rahasia bagaimana menghentikan nokturia hanya dengan makanan tanpa obat dan memperpanjang umur ginjal Anda hingga 20 tahun lagi. Nah, sekarang mari kita gali lebih dalam prinsip medis yang mengejutkan tentang bagaimana lobak dapat menyelamatkan ginjal yang sedang sekarat, atau sebaliknya justru menghancurkannya. Sebagian besar orang hanya menganggap lobak sebagai sayuran yang menyegarkan dan baik untuk pencernaan. Namun jika kita menelah lebih dalam buku-buku spesialis nefrologi ilmu ginjal dan literatur kuno pengobatan tradisional, kita akan menyadari bahwa lobak bukanlah sekadar sayuran biasa, melainkan pedang bermata dua yang memiliki kekuatan luar biasa untuk meribut ulang sistem ginjal dan kandung kemih. Ada dua penyebab utama nokturia yang membuat kita sering terbangun di malam hari untuk ke toilet. Pertama adalah peradangan kronis pada kandung kemih dan prostat, dan yang kedua adalah melemahnya energi panas yang pada ginjal sehingga kemampuan untuk menahan urin menjadi berkurang. Seiring bertambahnya usia selaput lendir di dalam kandung kemih menjadi lebih sensitif. Sama seperti kulit yang lecet akan terasa perih, meski hanya terkena rangsangan kecil, dinding dalam kandung kemih yang meradang akan mengirimkan sinyal palsu ke otak bahwa kandung kemih sudah penuh, padahal urin baru terisi sedikit. Inilah sinyal urin palsu yang selalu membangunkan Anda pada jam 2 dan 4 pagi tanpa ampun. Ketika Anda pergi ke toilet, urin yang keluar ternyata hanya sedikit, tetapi rasa kantuk Anda sudah hilang sepenuhnya. Situasi menyiksa inilah yang menjadi penyebabnya. Namun di sini ada prinsip kedua yang sangat penting dan harus Anda ketahui, yaitu sifat energi dalam pengobatan tradisional yang merujuk pada suhu. Kesalahan terbesar yang sering dilakukan banyak orang terletak pada hal ini. Pada dasarnya, lobak adalah bahan makanan yang memiliki sifat sangat dingin. Di sisi lain, ginjal di tubuh kita ibarat mesin pemanas boiler yang harus selalu dijaga kehangatannya agar dapat berfungsi dengan baik. Saat kita masih muda, daya pemanas ginjal masih sangat kuat, sehingga makanan bersuhu dingin yang masuk tidak akan menimbulkan masalah. Namun bagi mereka yang berusia di atas 60 tahun, dengan fungsi ginjal yang sudah menurun, bahan bakar pemanasnya seringkali sudah habis, sehingga perut bagian bawah terasa dingin, serta tangan dan kaki mudah merasa kedinginan. Jika dalam kondisi seperti ini, Anda mengonsumsi lobak yang bersifat dingin tanpa perlakuan apapun, itu ibarat menyiramkan air es ke atas mesin pemanas yang apinya hampir padam. Ginjal adalah organ inti
yang mengatur cairan tubuh dan mempertahankan suhu inti tubuh kita. Ketika hawa dingin masuk ke organ ini, ginjal secara naluriah akan merasa terancam. Oleh karena itu, agar tidak kehilangan panas tubuh, ginjal akan menyempitkan pembuluh darah dan berusaha membuang cairan di dalam tubuh secepat mungkin. Akibatnya, kandung kemih menjadi semakin sensitif dan menyusut sehingga ruang untuk menyimpan urin menjadi semakin sempit. Meskipun jumlah urin tersebut biasanya bisa ditahan selama 3 jam ketika ginjal menjadi dingin. Anda bahkan tidak bisa menahannya selama 1 jam sebelum sinyal untuk membuang air dikirim. Pada akhirnya, lobak yang Anda makan dengan niat untuk kesehatan justru berubah menjadi air es yang mematikan energi panas ginjal Anda. Ini bukanlah sekadar kiasan semata. Faktanya, jika suhu tubuh turun 1 derajat Celcius, sistem kekebalan tubuh akan turun hingga 30% dan fungsi metabolisme ginjal akan menurun drastis. Terutama di malam hari saat matahari terbenam, energi yin dingin menjadi lebih dominan. Jika pada saat ini makanan bersuhu dingin masuk ginjal, tidak akan bisa beristirahat karena harus melawan hawa dingin sepanjang malam. Bahkan saat Anda tidur nyenyak, ginjal harus menghabiskan energi yang berlebihan untuk menaikkan suhu tubuh yang turun, yang pada akhirnya berujung pada penuaan dan kerusakan sel-sel ginjal. Selama ini kita hanya fokus pada nutrisi lobak dan mengabaikan apakah sifat energi lobak tersebut cocok dengan kondisi tubuh kita. Inilah kebenaran tentang lobak dingin yang menghancurkan ginjal yang tidak pernah diceritakan oleh siapapun. Oleh karena itu, kita harus mengubah cara kita mengonsumsi lobak secara total. Kita memerlukan kebijaksanaan untuk menghilangkan racun yang ada pada lobak dan mengubah sifat dinginnya menjadi hangat. Kini saatnya kita membicarakan hal yang sangat krusial. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, meskipun lobak baik untuk ginjal, jika Anda mengonsumsinya dengan cara-cara yang akan saya jelaskan, mulai dari sekarang, Anda harus segera menghentikannya. Karena ini bukan berarti Anda sedang minum obat, melainkan seolah-olah Anda sedang menelan racun yang sedikit demi sedikit menggerogoti ginjal Anda setiap hari. Saat saya bertemu pasien di ruang praktik, sebagian besar dari mereka mengira makanan-makanan ini adalah lauk sayuran yang sehat. Namun bagi ginjal Anda yang telah berusia di atas 60 tahun, makanan ini ibarat bom waktu. Cara konsumsi terburuk pertama yang merusak ginjal adalah lauk pauk, yang sangat umum ada di meja makan, yaitu acar lobak kuning dan muji, dan lobak asin. Makanan berbahan dasar lobak yang diasinkan ini seolah menjadi pelengkap tak terpisahkan dari hidangan kita. Entah saat menyantap mie ayam nasi goreng, atau saat sedang tidak nafsu makan, lalu hanya makan nasi kuah dengan potongan lobak asin di atasnya. Ini sudah menjadi budaya makan yang sangat akrab bagi kita. Namun bagi lansia, berusia 60 koman ke atas yang fungsi ginjalnya sudah menurun, acar lobak ini bukanlah sekadar lauk pelengkap, melainkan gumpalan garam pekat. Saya akan menjelaskan alasannya dengan sangat sederhana. Dalam proses menasinkan lobak dengan garam terjadi fenomena osmosis. Kelembapan dan nutrisi baik yang ada di dalam lobak akan keluar, dan ruang kosong tersebut digantikan sepenuhnya oleh konsentrasi garam yang tinggi. Dengan kata lain, acar lobak renyah yang Anda makan itu sama halnya dengan spons garam yang menyamar sebagai lobak. Ginjal kita bekerja ibarat filter penjernih air di dalam tubuh yang bekerja tanpa henti untuk mengatur konsentrasi garam dalam darah. Saat masih muda, filter ginjal masih kuat sehingga makanan asin yang masuk bisa disaring dengan cepat. Namun ketika filter tersebut sudah aus karena bertambahnya usia dan Anda menyantap acar lobak asin saat makan malam, akan terjadi keadaan darurat di dalam tubuh. Tubuh kita secara naluriah akan terus mencari air untuk menurunkan konsentrasi garam yang melonjak tajam di dalam darah. Anda pasti pernah merasakan pengalaman sangat haus dan terus-menerus minum air di malam hari setelah makan makanan asin. Ini adalah sinyal tubuh yang memohon untuk diselamatkan. Saat Anda merasa haus dan meminum air, air tersebut akan langsung masuk ke dalam darah dan meningkatkan tekanan pembuluh darah. Kemudian untuk membuang kelebihan air tersebut, ginjal tidak bisa tertidur dan mengalami beban kerja berlebihan sepanjang malam. Di saat malam hari ketika kelenjar pituitari seharusnya melepaskan hormon antidiuretik untuk memekatkan urin, ginjal justru dipaksa untuk terus memproduksi urin guna mengeluarkan sisa garam yang berlebihan. Pada akhirnya, meskipun Anda sedang tidur nyenyak, Anda pasti akan terbangun pada jam 2 dan 4 pagi untuk berlari ke toilet. Ini bukan sekadar gangguan tidur biasa. Pembuluh darah kapiler ginjal yang harus menahan tekanan darah tinggi sepanjang malam, akibat sisa garam ini perlahan-lahan akan mengeras dan rusak. Banyak pasien yang saya rawat mengalami pengalaman luar biasa.
Hanya dengan menyingkirkan acar lobak kuning dan lobak asin dari meja makan malam, mereka frekuensi nokturia mereka berkurang hingga setengahnya. Rasa asin yang membangkitkan selera makan mungkin terasa nikmat saat ini, tetapi Anda harus ingat bahwa hal itu sedang mencekik ginjal Anda. Terutama acar lobak kuning yang diberi pewarna buatan, biasanya juga mengandung berbagai zat aditif yang memberikan beban ganda pada ginjal dan hati yang fungsi detoksifikasinya sudah menurun. Jadi mulai hari ini Anda harus memiliki tekad bulat untuk menolak acar lobak yang disajikan di restoran, dan jangan ragu untuk membuang sisa lobak asin di kulkas rumah tanpa merasa sayang. Tindakan kecil ini akan membuat malam Anda lebih nyaman dan menjadi langkah pertama untuk menyelamatkan ginjal Anda. Jika Anda sudah menyingkirkan acar lobak kuning dan lobak asin dari meja makan Anda, sudah mencapai setengah kesuksesan. Namun ini belum saatnya untuk merasa tenang. Jika musuh pertama adalah musuh kasat mata, yaitu garam, musuh kedua adalah energi yang tak terlihat, yaitu hawa dingin, kebiasaan terburuk kedua yang merusak ginjal dan mengganggu tidur malam Anda adalah mengonsumsi lobak mentah asinan, salad lobak mentah atau irisan lobak mentah pelengkap yang sering disantap saat makan daging panggang atau sate di malam hari. Mungkin banyak dari Anda yang akan mengerutkan kening mendengarnya. Anda mungkin bertanya-tanya dan protes, katanya kalau dimasak vitaminnya akan hancur. Makanya saya sengaja makan lobak segar yang mentah. Apa maksudnya ini? Tentu saja lobak mentah memang kaya akan enzim pencernaan dan vitamin yang masih hidup, sehingga merupakan makanan yang baik untuk kesehatan. Namun itu hanya berlaku jika ginjal Anda masih sehat dan ketika dikonsumsi di siang hari, saat matahari masih bersinar. Bagi mereka yang berusia di atas 60 tahun dengan penurunan fungsi ginjal dan kekurangan energi panas, aturannya berubah total di meja makan malam. Sebelumnya saya mengatakan bahwa ginjal adalah mesin pemanas bagi tubuh kita. Dalam pandangan pengobatan tradisional, membagi siklus 24 jam, sehari malam hari ketika matahari terbenam, dan kegelapan menyelimuti adalah waktu yin, dingin. Pada waktu ini energi alam itu sendiri menjadi dingin, dan tubuh kita juga menghentikan aktivitasnya perlahan, menurunkan suhu inti tubuh untuk bersiap istirahat. Hal terpenting pada saat ini adalah melindungi sisa panas tubuh atau energi yang di dalam tubuh. Namun jika Anda mengunyah lobak mentah yang bersifat dingin pada waktu ini, itu sama saja dengan menghembuskan angin es ke dalam perut Anda. Apa yang terjadi? Jika perut bagian bawah dan kandung kemih yang seharusnya dijaga, kehangatannya bertemu dengan hawa dingin dari lobak otot dan organ tubuh kita secara naluriah akan menyusut saat merasakan dingin. Prinsip ini sama persis dengan ketika tubuh kita meringkuk di musim dingin. Masalahnya adalah, kandung kemih juga merupakan kantong yang terbuat dari otot. Saat dalam keadaan hangat, kandung kemih bisa meregang dengan fleksibel untuk menyimpan sekitar 300 ml hingga 400 ml urin. Namun karena lobak mentah dingin, yang Anda makan saat makan malam mendinginkan perut Anda kandung kemih, Anda akan mengeras dan mengerut. Kandung kemih yang menyusut ini, kapasitas penyimpanannya akan turun drastis hingga di bawah setengahnya. Dalam kondisi normal, Anda bisa tidur nyenyak sampai pagi dan membuang urin sekaligus, tetapi karena kandung kemih menjadi lebih kecil, sedikit saja urin terisi otak akan langsung mengirimkan sinyal darurat. Otak memerintahkan kandung kemih sudah penuh, segera kosongkan. Itulah mengapa ketika Anda bangun setengah sadar untuk pergi ke toilet, Anda mengalami kenyataan mengecewakan di mana volume urin yang keluar hanya sedikit. Ini terjadi bukan karena tubuh memproduksi banyak urin, melainkan karena ukuran wadah kandung kemih Anda mengecil. Sepiring salad, lobak segar, dan meninggalkan yang menggoda Anda di meja makan malam itu ternyata telah meremas kandung kemih Anda sepanjang malam. Terlebih lagi rasa pedas dan menyengat khas lobak mentah juga berubah menjadi racun di malam hari. Kandungan isothiocyanate yang memberikan rasa pedas pada lobak pada siang hari memang baik untuk melancarkan sirkulasi darah, tetapi di malam hari zat ini merangsang selaput lendir lambung dan merangsang sistem saraf simpatik. Agar manusia dapat tidur nyenyak, sistem saraf parasimpatik haruslah mendominasi, tetapi jika ada rangsangan pedas yang masuk, saraf akan menjadi tegang, perut menjadi perih, saraf menjadi sensitif, dan kandung kemih menyusut. Ketika penderitaan ini datang bersamaan, memaksa Anda untuk terjaga semalaman dengan mata yang tak bisa terpejam. Faktanya banyak pasien lansia yang
Saya konsultasikan memiliki kebiasaan makan banyak irisan lobak mentah dengan dalih membantu pencernaan saat makan daging atau mencampur salad lobak mentah dengan nasi untuk menghilangkan rasa enek. Dan malam itu juga mereka menderita karena harus bolak-balik ke toilet tanpa henti. Kalau begitu, apakah kita sama sekali tidak boleh makan lobak mentah? Tidak. Anda hanya perlu mengubah waktunya. Pada siang hari saat matahari sedang terik dan energi yang tubuh kita paling aktif, Anda boleh menikmati salad, lobak mentah, atau irisan lobak segar, karena pada siang hari, energi panas dari luar dapat menetralisir sifat dingin dari lobak. Namun setelah matahari terbenam, pada saat makan malam, Anda harus benar-benar memastikan lobak telah dimasak sebelum dimakan. Saat lobak dimasak, sifat dinginnya akan hilang dan berubah menjadi sifat hangat dan damai yang mengandung energi elemen tanah. Selain itu, rasa pedas yang merangsang lambung juga akan memudar berubah menjadi rasa manis dan lembut yang membantu pencernaan serta merangsang tidur nyenyak. Ini bukanlah sekadar perbedaan metode memasak, melainkan kebijaksanaan untuk menyelaraskan ritme biologis tubuh kita dengan hukum alam. Jika selama ini Anda memiliki kebiasaan mengonsumsi lobak mentah setiap malam, Anda harus memutuskan untuk menghentikannya mulai hari ini juga. Memperbaiki satu kebiasaan kecil ini akan membuat malam Anda lebih nyaman, melebihi obat ajaib apapun. Jika Anda bertekad untuk memperbaiki kebiasaan berbahaya ini mulai hari ini juga, silakan ketik "saya berjanji" di kolom komentar. Agar tekad kuat Anda tidak hanya bertahan beberapa hari saja, saya akan membaca setiap komentar dan mendukung Anda dengan sepenuh hati. Terakhir, kebiasaan berbahaya ketiga adalah sirup, enzim fermentasi lobak dan gula yang mungkin Anda buat sendiri dengan susah payah demi alasan kesehatan. Mungkin banyak yang akan merasa tertipu saat mendengar hal ini. Sebab meminum sirup lobak fermentasi atau sirup herbal yang dicampur air saat pencernaan sedang terganggu sudah menjadi pengobatan rumahan yang sangat lumrah bagi kita. Bahkan di televisi sering dipuji bahwa enzim lobak adalah obat pencernaan alami, sehingga banyak rumah tangga menyimpannya dalam toples kaca besar dengan lapisan lobak dan gula yang ditumpuk. Namun saya harus menyampaikan fakta medis ini dengan dingin. Apa yang Anda minum itu bukanlah enzim penyehat, melainkan sekadar sirup gula konsentrasi tinggi beraroma lobak. Masalah utamanya ada pada jumlah gula yang sangat masif yang dimasukkan dalam proses fermentasi tersebut. Biasanya saat membuat sirup fermentasi ini rasio lobak dan gula adalah satu-satu klaim yang mengatakan bahwa sifat gula berubah setelah fermentasi, sehingga aman dikonsumsi adalah mitos tanpa dasar ilmiah yang kuat. Meskipun Anda tidak menderita diabetes, setelah melewati usia 60 tahun, tubuh kita mulai mengalami resistensi insulin, sehingga tidak dapat memproses gula yang masuk dengan baik. Saat muda, meskipun Anda meminum air gula, pankreas akan langsung bekerja menurunkan gula darah, namun sekarang keadaannya berbeda. Jika air gula kental ini masuk ke dalam tubuh darah, akan seketika berubah menjadi sangat lengket seperti madu atau sirup. Inilah yang dalam pengobatan tradisional disebut status darah-darah kotor, tersumbat, dan dalam pengobatan modern disebut kondisi hiperglikemia gula darah tinggi. Bayangkan darah kental dengan viskositas tinggi ini mengalir masuk ke ginjal filter paling halus dan kompleks di tubuh kita. Di dalam ginjal terdapat gumpalan pembuluh darah mikroskopis yang mirip gulungan benang yang disebut glomerulus. Disinilah limbah disaring untuk menghasilkan urin. Air jernih dapat melewati filter ini dengan mudah, tetapi darah kental yang dibanjiri gula akan menyumbat lubang filter. Ini sama persis logikanya dengan menuangkan madu kental ke atas saringan yang sangat rapat, semua lubangnya pasti akan tersumbat. Jika filter ginjal tersumbat oleh residu gula racun di dalam tubuh, tidak bisa keluar dan akan terus menumpuk. Jika hal ini terjadi berulang-ulang, ginjal akan mengeras dan akhirnya mencapai keadaan yang tidak bisa disembuhkan hingga mengharuskan Anda melakukan cuci darah dialisis. Momen paling menyedihkan bagi saya saat berpraktik adalah ketika mendengar pasien yang ginjalnya rusak ternyata meminum sirup gula fermentasi ini setiap hari seperti air putih karena mengira itu baik untuk kesehatan mereka. Merendam ginjal Anda di dalam air gula adalah jalan pintas untuk menghancurkan ginjal. Memang Anda mungkin merasa pencernaan menjadi lebih lancar sesaat, tetapi itu hanya efek sementara dengan bayaran menumbalkan pembuluh darah ginjal Anda. Jadi buka lemari dapur Anda hari ini juga, jangan merasa sayang, singkirkan dan buang semua sirup air gula itu. Menambahkan 1 sendok saat memasak untuk memberikan rasa umami memang tidak apa-apa, tetapi menganggapnya sebagai minuman kesehatan
dan meminumnya segelas setiap hari adalah hal yang mutlak dilarang. Kini kita telah mengetahui 3 musuh besar yang menghancurkan ginjal. Acar lobak kuning sebagai bom garam lobak mentah yang mengundang hawa dingin dan sirup gula lobak fermentasi yang menyumbat pembuluh darah. Hanya dengan menghindari ketiga hal ini saja, ginjal Anda tidak akan diserang lagi dan akhirnya mendapatkan waktu untuk beristirahat. Namun, sekadar menghindarinya saja tidaklah cukup. Anda membutuhkan mesin untuk membuat ginjal yang sudah sangat lelah dan menurun fungsinya, ini bisa kembali berdetak dengan kuat. Pasti ada cara untuk memakan lobak agar menjadi obat, bukan menjadi racun. Metode yang akan saya bagikan mulai sekarang ini tidak membutuhkan biaya besar. Ini adalah rahasia ajaib yang dapat membangunkan kembali sel-sel ginjal yang sekarat hanya dengan perubahan cara masak yang sangat sederhana. Kalau begitu, apakah kita harus berhenti total mengonsumsi lobak yang banyak memiliki faktor resiko ini? Tentu saja tidak. Justru sebaliknya, lobak adalah obat luar biasa yang tak tergantikan untuk membersihkan ginjal yang lelah dan sakit serta membilas racun-racunnya. Efek samping mengerikan yang telah kita bahas sebelumnya bukanlah kesalahan lobaknya itu sendiri, melainkan kesalahpahaman yang terjadi karena kita mengonsumsinya secara keliru tanpa mempertimbangkan sifat dingin yang dimiliki lobak. Ada pepatah yang mengatakan bahwa perbedaan antara racun dan obat hanyalah setipis kertas. Lobak persis seperti itu. Hanya dengan mengubah satu kunci utama, yaitu cara memasak tombak tajam yang menyerang ginjal akan berubah menjadi tameng kuat yang melindunginya. Kunci ajaib itu adalah energi panas, yaitu elemen api. Jika Anda memberikan suhu panas yang tinggi pada lobak yang bersifat dingin, hawa dinginnya akan lenyap dan terlahir kembali menjadi sifat yang hangat, menenangkan dan membawa energi elemen tanah. Ibarat merebus air es yang membeku hingga mendidih, air itu akan menjadi air hangat yang bisa menghangatkan tubuh kita. Lobak yang sifatnya sudah berubah ini akan membangkitkan kembali energi yang hilang pada ginjal, membuka pembuluh darah yang tersumbat, dan berperan sebagai filter terbaik untuk menjernihkan darah yang kotor. Selain itu, enzim pencernaan yang sangat kuat seperti diastase dan berbagai antioksidan yang ada di dalam lobak, tingkat penyerapan tubuhnya akan meningkat drastis jika bertemu dengan panas serta berubah menjadi bentuk lembut yang tidak membebani ginjal. Secara khusus, lobak yang direbus, dimasak hingga empuk, akan meredakan ketegangan pada lambung dan ginjal, menciptakan lingkungan optimal di mana ginjal bisa beristirahat dengan nyaman tanpa harus bekerja terlalu keras sepanjang malam. Anda sama sekali tidak perlu bergantung pada suplemen mahal atau pengobatan rumahan yang belum teruji kebenarannya. Cukup dengan sebuah lobak biasa yang bisa dibeli dengan harga sekitar 10.000 di pasar tradisional. Alasan mengapa Anda menderita bolak-balik ke toilet setiap malam selama ini bukan karena lobaknya yang jahat, melainkan karena Anda tidak tahu cara yang benar untuk mengolahnya. Tapi sekarang jangan khawatir. Jika Anda mematuhi prinsip-prinsip sederhana yang akan saya bagikan ini, lobak akan menjadi bahan makanan ajaib yang bisa memutar kembali usia ginjal Anda menjadi 10 tahun lebih muda. Nah, terima kasih sudah menunggu lama. Kini saatnya mengungkap rahasia ajaib pertama yang akan menyelamatkan ginjal yang sedang sekarat dan menghentikan secara total gangguan nokturia yang menyiksa malam Anda. Itu adalah teh lobak jahe. Mungkin ada di antara Anda yang baru pertama kali mendengar kombinasi ini. Anda mungkin bertanya kenapa lobak dan jahe harus dicampur, padahal keduanya berbeda sama sekali. Namun dari sudut pandang medis tradisional, pertemuan keduanya adalah kombinasi paling sempurna layaknya pasangan yang ditakdirkan dari surga untuk menghidupkan kembali fungsi ginjal. Sebelumnya saya sebutkan bahwa lobak memiliki fungsi detoksifikasi yang kuat namun sifatnya dingin. Sebaliknya jahe memiliki sifat yang sangat panas dan kekuatan besar untuk membangkitkan energi yang di dalam tubuh kita. Jika lobak diibaratkan sebagai petugas kebersihan yang membersihkan racun menumpuk di pembuluh darah, jahe adalah mekanik yang menyalakan kembali mesin pemanas yang sudah dingin. Sama seperti saat membersihkan rumah dan memperbaiki mesin pemanas agar rumah menjadi hangat dan bersih. Merebus kedua bahan ini bersamaan dan meminum airnya akan memberikan efek ganda racun ginjal keluar dan fungsinya pulih kembali. Secara khusus, kandungan gingerol dan shogaol yang memberikan rasa pedas pada jahe berfungsi memperlebar pembuluh darah yang menyempit, melancarkan peredaran darah, serta menghangatkan perut bagian bawah yang dingin, yang pada akhirnya menenangkan kandung kemih yang terlalu sensitif.
Sekarang saya akan memberitahu Anda cara membuat teh lobak jahe yang berkhasiat obat ini secara detail. Siapkan catatan Anda sekarang juga. Bahannya sangat sederhana. Siapkan setengah buah lobak ukuran sedang 1 ruas jahe sebesar ibu jari dan 5 butir kurma merah jujube. Poin pertama dan paling krusial di sini adalah Anda mutlak harus menggunakan lobak beserta kulitnya. Banyak orang yang mengupas habis kulit lobak dengan alat pengupas kentang karena takut akan pestisida atau tidak suka teksturnya yang kasar. Namun melakukan hal itu sama saja dengan membuang khasiat obat terbaik dari lobak ke tempat sampah. Kulit lobak mengandung vitamin C 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan bagian dalamnya, dan yang terpenting, kulit lobak sangat kaya akan vitamin P yang sangat ampuh memperkuat pembuluh darah kapiler ginjal. Oleh karena itu cukup sikat dan bersihkan kotoran tanah di permukaannya, jangan pernah mengupas kulitnya. Lobak yang sudah dicuci bersih bisa Anda potong dadu atau iris tipis-tipis. Namun, jika dipotong terlalu tebal, zat aktifnya akan butuh waktu lama untuk terekstraksi. Jadi yang terbaik adalah mengirisnya tipis sekitar ketebalan koin. Jahe harus dikupas dan diiris tipis-tipis. Tetapi jika pencernaan Anda sensitif dan kurang tahan terhadap rasa pedas, Anda bisa sedikit mengurangi takaran jahenya. Selanjutnya masukkan kurma merah utuh bersama bijinya, atau Anda bisa memberikan sedikit sayatan pada permukaannya sebelum dimasukkan. Kurma merah berfungsi menetralisir rasa kuat dari lobak dan jahe, serta bertindak sebagai obat penenang saraf alami yang membantu Anda mengantuk di malam hari, sehingga ini adalah bahan wajib untuk mengatasi insomnia akibat nokturia. Sekarang tuangkan 2 liter air ke dalam panci dan masukkan semua bahan yang sudah disiapkan. Nyalakan kompor rebus dengan api besar di awal. Lalu setelah air mulai mendidih, kecilkan menjadi api kecil dan rebus secara perlahan selama lebih dari 40 menit. Waktu 40 menit ini sangatlah penting. Inilah poin kunci kedua. Rasa pedas lobak isothiocyanate akan menguap saat terkena panas dan mengubah sifatnya hanya dengan merebusnya dalam waktu yang cukup. Zat ini tidak akan mengiritasi ginjal dan akan berubah menjadi zat yang mendetoksifikasi dengan lembut. Rebusan ini dianggap selesai ketika volume air menyusut hingga tersisa separuhnya dan tekstur lobaknya menjadi transparan serta empuk. Teh lobak jahe yang sudah jadi ini idealnya diminum sebanyak 2 hingga 3 cangkir saja dalam sehari. Waktu terbaik untuk mengonsumsinya adalah setelah makan siang dan setelah makan malam. Panaskan sebentar dan minumlah perlahan-lahan sembari dinikmati. Anda akan merasakan energi hangat menyebar dari dalam perut Anda. Namun ada satu hal yang perlu diperhatikan. Sebaik apapun teh ini bentuknya tetaplah cairan air, jadi hindari meminumnya sesaat sebelum tidur. Anda harus menyelesaikan konsumsi teh ini setidaknya 2 atau 3 jam sebelum tidur. Dan pastikan Anda mengosongkan kandung kemih sebelum pergi ke tempat tidur. Cobalah minum secara rutin selama 1 minggu penuh. Saat Anda bangun di pagi hari, Anda akan merasakan secara langsung bahwa tubuh Anda menjadi ringan, seperti kapas dan frekuensi. Bolak-balik ke toilet di malam hari berkurang secara drastis. Apakah ada teman di sekitar Anda yang tangan dan kakinya selalu dingin dan sering tidak bisa tidur di malam hari karena urusan buang air kecil? Jangan ragu bagikan resep ini kepada mereka. Bagi mereka, Anda mungkin akan menjadi pahlawan penyelamat nyawa. Informasi yang baik nilainya akan semakin besar jika dibagikan. Jika teh lobak jahe adalah minuman penyembuh khusus untuk menyelamatkan ginjal, kini saatnya mengubah lauk di meja makan Anda sehari-hari. Kita tidak bisa minum obat setiap hari, tetapi kita makan nasi setiap hari, jadi kebiasaan lauk ini mungkin jauh lebih penting. Solusi ajaib kedua adalah tumis lobak minyak Perilla deuterium. Mungkin banyak yang berpikir bahwa tumis sayur lobak biasanya digoreng. Ditumis menggunakan minyak wijen atau minyak goreng biasa. Namun demi kesehatan ginjal Anda, mutlak harus menggunakan minyak Perilla deuterium. Ada alasan medis yang sangat penting di balik ini. Ginjal adalah organ tempat terkumpulnya pembuluh darah paling mikroskopis di tubuh kita. Ginjal yang rusak berarti pembuluh darah kapiler mikroskopis ini menjadi keras dan tersumbat. Namun minyak Perilla mengandung lebih dari 60% asam lemak omega 3 nabati. Ini adalah angka tertinggi di antara semua minyak nabati di dunia. Omega 3 bertindak sebagai pembersih pembuluh darah yang melarutkan plak lemak yang menempel di dinding pembuluh darah serta melembutkan pembuluh darah ginjal yang sudah kaku sehingga melancarkan sirkulasi darah. Cara memasaknya juga sangat penting. Anda tidak boleh memasukkan irisan lobak,
dan langsung menumisnya dengan minyak perila sejak awal dari wajan yang panas. Minyak perila memiliki titik asap yang rendah, jadi jika dipanaskan pada suhu tinggi minyaknya akan teroksidasi dan dapat melepaskan zat beracun. Cara yang benar adalah menambahkan sedikit air pada irisan lobak tutup wajannya dan masak dengan metode seperti mengukus atau merebus. Setelah lobak menjadi transparan dan matang sepenuhnya, matikan api kompor. Lalu kuncinya adalah menuangkan 1 sendok minyak perila di akhir dan mengaduknya merata secara perlahan. Dengan cara ini, Anda bisa memaksimalkan penyerapan serta pencernaan lobak tanpa merusak kandungan omega-3 sama sekali. Untuk makan malam hari ini, pastikan Anda menyajikan tumis lobak minyak perila yang gurih dan lembut ini di meja makan. Sayuran ini akan meluncur turun ke tenggorokan bahkan tanpa perlu dikunyah keras dan akan memijat lembut pembuluh darah ginjal Anda. Jika informasi ini bermanfaat, silakan tekan tombol like suka sekali saja. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus membuat video yang lebih baik. Solusi ketiga adalah teh lobak kering Mumala ini yang diminum sebagai pengganti air putih. Orang yang memiliki ginjal lemah biasanya harus sangat berhati-hati saat minum air putih. Air putih biasa kadang terasa hambar atau membuat mual sehingga sulit diminum dalam jumlah banyak. Namun teh lobak kering ini, selain rasanya gurih, juga merupakan gumpalan nutrisi yang luar biasa. Saat lobak dijemur di bawah sinar matahari hingga kering menjadi Mumala enggi, kadar airnya akan hilang dan nutrisinya menjadi sangat terkonsentrasi. Khususnya, kandungan kalsium yang esensial untuk tulang dan ginjal meningkat secara eksplosif hingga 20 kali lipat lebih banyak dibandingkan lobak mentah segar. Selain itu, vitamin D yang terbentuk dari proses penjemuran di bawah sinar matahari sangat membantu penyerapan kalsium dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Secara medis tradisional, ketika lobak dikeringkan, sifat dinginnya akan benar-benar hilang dan berubah menjadi sifat yang sejuk dan hangat. Oleh karena itu, sering meminum teh lobak kering akan membuat perut bagian bawah terasa hangat dan mengisi energi yang pada ginjal, yang pada akhirnya akan melatih kekuatan untuk menahan urin. Cara membuatnya juga gampang. Masukkan irisan lobak kering berkualitas baik ke dalam wajan kering tanpa minyak sangrai dengan api kecil hingga warnanya kecoklatan. Lobak kering harus disangrai 1 kali seperti ini agar rasa gurihnya keluar dan zat aktifnya mudah larut di dalam air. Ambil segenggam lobak kering sangrai ini, masukkan ke dalam 2 liter air rebus selama 15 menit, dan minumlah selagi hangat sebagai pengganti air minum biasa. Rasanya gurih mirip teh gandum barley sehingga siapapun dapat meminumnya tanpa rasa penolakan. Namun, perhatikan satu peringatan bagi pasien penderita gagal ginjal kronis stadium akhir yang kadar kaliumnya tinggi, sangat disarankan dan lebih aman untuk merendam lobak kering di dalam air selama 30 menit terlebih dahulu untuk membuang kaliumnya sebelum disangrai dan dijadikan teh. Perubahan kebiasaan kecil yang dikumpulkan seperti inilah yang menciptakan sebuah keajaiban. Secangkir teh lobak kering hangat yang Anda minum saat bangun pagi dan tumis lobak minyak perila yang gurih di meja makan malam. Kedua hal ini akan menjadi pengawal setia yang melindungi ginjal Anda selama 24 jam sehari. Namun Bapak Ibu sekalian, ada satu hal lagi yang sama pentingnya dengan mengonsumsi makanan-makanan sehat ini, yaitu memastikan sinyal yang dikirimkan oleh tubuh apakah tubuh Anda benar-benar menjadi lebih baik. Melalui kisah nyata yang menakjubkan dari seorang pasien berusia 70-an yang mengunjungi saya akan menunjukkan bagaimana perubahan ini bisa dimulai. Ini adalah kisah Ibu Sri Wahyuni, 72 tahun, yang tinggal di Surabaya. Saat pertama kali datang menemui saya, wajahnya sangat kusam, dan ada lingkaran hitam yang tebal di bawah matanya. Keluhan utamanya bukanlah sekadar insomnia biasa. Beliau mengalami malam-malam seperti neraka, karena harus bolak-balik ke kamar mandi hingga 6 kali dalam semalam, terbangun setiap 1 jam sekali. Lalu suatu hari saat subuh, dalam keadaan setengah sadar pergi ke toilet, beliau terpeleset di lantai yang basah dan jatuh terduduk membenturkan bokongnya. Beruntung tulangnya tidak patah, tetapi sejak hari itu malam hari berubah menjadi teror dan ketakutan bagi beliau. Di ruang praktik saya, beliau memegang tangan saya erat-erat hampir menangis dan berkata, "Dokter, saya sangat takut pergi ke kamar mandi malam-malam." Sampai-sampai pada malam hari, meski tenggorokan saya sangat kering kehausan, saya tidak berani minum air setetes pun. Tapi kenapa saya masih terus merasa ingin pipis? Saya kemudian memeriksa pola makannya, yang mengejutkan karena memiliki tekanan darah tinggi beliau.
bermaksud makan makanan hambar, dan selalu mengonsumsi salad lobak mentah dan irisan lobak segar pelengkap daging tanpa bumbu di meja makannya setiap hari. Lobak dingin yang beliau makan dengan niat untuk sehat itu ternyata telah merangsang kandung kemihnya sepanjang malam. Saya segera menyuruhnya menyingkirkan lauk pauk itu dan meresepkan teh lobak jahe hangat yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Saya juga memintanya untuk selalu memakai kaos kaki tidur di malam hari agar kakinya tetap hangat. Dan apa yang terjadi? Tepat 2 minggu kemudian, Ibu Sri Wahyuni membuka pintu ruang praktek saya dan beliau tampak 10 tahun lebih muda. Dokter, semalam saya tidak terbangun sama sekali dan bisa tidur nyenyak sampai jam 5 pagi. Terus punggung kaki saya biasanya bengkak sampai sepatu saya sesak, sekarang bengkaknya benar-benar hilang sampai sepatu saya terasa longgar. Ini bukanlah sihir ataupun mukjizat ajaib. Ini adalah kekuatan penyembuhan alami yang luar biasa dari tubuh kita. Mengusir hawa dingin dari dalam tubuh dan menghangatkan ginjal, membuat ginjal kembali pulih, menjalankan fungsinya dengan baik, dan membuang kelebihan cairan bukan melalui urin di malam hari, melainkan melalui keringat dan pernapasan. Ini adalah hasil sains medis yang sangat logis. Jika Ibu Sri Wahyuni bisa melakukannya, Anda yang sedang menonton video ini sekarang pasti juga bisa melakukannya. Orang bilang ginjal tidak bisa dipulihkan jika sudah rusak, tapi jika dirawat dengan metode yang benar, ia adalah organ andalan yang akan melindungi tubuh Anda sampai akhir hayat. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya dalam waktu yang cukup panjang. Terakhir, agar Anda tidak melupakan apa yang telah dipelajari hari ini dan dapat mempraktikkannya seumur hidup, serta menjadikannya tameng pelindung bagi ginjal Anda, saya akan merangkum 3 prinsip utama. Prinsip pertama, mengosongkan. Singkirkan dengan berani bom garam yang menyiksa ginjal Anda, yaitu acar lobak kuning dan lobak asin dari meja makan Anda. Ruang kosong tersebut harus digantikan oleh rasa alami yang sedikit hambar namun sehat dari alam. Prinsip kedua, mengganti. Gantilah kebiasaan makan lobak mentah atau asinan. Salad lobak mentah di saat makan malam menjadi sayur tumis lobak atau sup lobak yang dimasak matang dan hangat. Pilihan kecil untuk mengubah energi dingin menjadi energi hangat itu akan membuat kandung kemih Anda tertidur lelap dan nyaman sepanjang malam. Prinsip ketiga, mengisi. Penuhilah kekurangan energi yang pada ginjal Anda dengan meminum secangkir teh lobak jahe hangat setiap hari sesudah makan. Hanya dengan mengingat dan mempraktikkan 3 hal ini 10 tahun dari sekarang, Anda tidak akan duduk di depan mesin cuci darah, melainkan sedang tertawa sambil bersantap bersama keluarga tercinta. Ginjal adalah organ yang diam. Ia tidak akan menjerit sedikit pun bahkan ketika 70% fungsinya sudah hancur. Itulah sebabnya banyak orang menangis penuh penyesalan dengan berkata sudah terlambat ketika gejala-gejalanya akhirnya muncul. Namun, syukurlah Anda telah mengetahuinya lebih awal melalui video hari ini. Ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan Anda sendirilah yang menangkap kesempatan untuk bisa hidup lebih sehat. Oleh karena itu, periksalah langsung meja makan malam Anda hari ini juga. Cek apakah ada acar lobak kuning yang asin atau ada irisan lobak mentah dingin yang tersaji. Ketegasan Anda untuk menyingkirkan piring-piring itu dari meja makan adalah langkah pertama untuk melindungi masa tua Anda. Terakhir, saya memohon dengan sangat kepada Anda. Saat ini juga ada banyak sekali orang di luar sana yang menderita karena harus bolak-balik ke toilet di malam hari. Mereka bisa jadi adalah anggota keluarga Anda sendiri atau sahabat terdekat Anda. Bagikanlah video ini sekarang juga ke grup WhatsApp keluarga Anda. Bisa jadi satu klik sederhana tombol bagikan dari Anda akan menjadi tali penyelamat kuat yang menyelamatkan nyawa seseorang yang memiliki pola makan salah tanpa menyadari bahwa ginjalnya sedang hancur. Hal baik akan semakin membesar jika dibagikan dan kesehatan akan semakin kuat jika dijaga bersama. Kedepannya saya akan terus kembali membawakan informasi kesehatan nyata yang tidak sempat Anda dengar di rumah sakit beserta pengetahuan medis hidup yang akan mengubah kehidupan Anda. Jika video hari ini memberikan sedikit saja bantuan untuk menyelamatkan ginjal Anda, silakan tekan tombol like dan subscribe di saluran sehat. Itu menyenangkan untuk memberikan dukungan kepada saya. Jika Anda sehat, keluarga Anda bahagia, dan Indonesia akan menjadi sehat. Sampai jumpa lagi, saya adalah dokter keluarga Anda, spesialis penyakit dalam Dr. Agus Setiawan. Terima kasih.